ajaib dan luar biasa bagi setiap kami. Ibadah kami Tuhan walaupun tidak online, tapi berdua dalam siaran sedikit. Lalu Tuhan berbicara kau sudah semakin baik. Kau orang lain bisa dimaksudkan, tapi berdoa Muhammad yang daripada Tuhan yang kami kuasa dipersiapkan. Dia setiap doa yang firman disampaikan kemudian atas kualitas Allah yang hadir bekerja di tengah-tengah kami. Salam di kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Hari ini kita beribadah di tempat rumah kediaman Opung. Tidak apa-apa, walaupun di rumah kita tetap semangat beribadah. Amin. Saat teduh masing-masing. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terpuji-pujilah namamu Tuhan. Terpuji-pujilah namamu Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami beri hadiah dengan sehati berjanji setia sampai akhir mengasihimu Yesus bersama keluargaku melayani Yesus bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya. Bersama keluargaku melayani Yesus bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya. Haleluya. Haleluya. Yesus segalanya Tuhan. Kami menyembah-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu memenuhi kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk saat ini Tuhan. Kami mau Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Walaupun keadaan saat ini, biarlah kami yakin dan percaya Tuhan terus mengikuti kami
dalam setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berotoritaslah Engkau di dalam ibadah kami. Biarlah Tuhan, kami mau nyatakan kebenaran firman Tuhan di dalam ibadah kami saat ini. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit kita mau mengucap syukur dengan hati yang penuh sukacita. Amin. Amin. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Silakan duduk. Kita bersorak bagi Tuhan. Amin. Amin. Sebentar lagi kita merayakan Natal, ya. Jadi dengan penuh sukacita di bulan Desember ini kita harus penuh sukacita untuk bersorak bagi Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Bapakku datang menyembah di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah tertipu, Kau di
padamu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku. Berdiri. Bapa kami di dalam surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kami bersyukur untuk semua yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Hari ini Tuhan, kami semua datang ke rumah ini untuk menyembah dan memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Penuhi hati dan pikiran kami supaya firman-Mu menjadi kehidupan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami patahkan semua kekuatan jahat. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Banyak orang-orang rindu mau ibadah tatap muka, tetapi tidak bisa. Karena apa? Karena corona atau situasi sekarang. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan karena ada orang baik menyediakan tempat bagi kita, yaitu Opung. Terima kasih untuk Opung yang sudah menyediakan tempat bagi kita ibadah di sini. Jadi bagaimanapun keadaannya tempat ini, semua harus maklum. Ya, ini kan bukan gereja, ini rumah. Amin. Oke, kita mulai. Saya sudah kirim bahan khotbah, dibuka. Buka. Judul atau tema khotbah hari ini adalah terobosan. Siapa yang tahu arti terobosan? Siapa? Melewati. Berhasil melewati, ya, atau kita mendapatkan keberhasilan, kesehatan, atau kesembuhan. Ya, kita baca bersama-sama. Ada 3 ayat. Ya. Pertama kita baca Matius 8 ayat 8. Matius 8 ayat 8. Ayo. 1, 2, 3. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Lalu yang kedua, Matius 8 ayat 10. 1, 2, 3. Sesudah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpa kepada seorang pun di antara Israel.
Yang ketiga, Matius 8 ayat 13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Oke? Tiap hari ada orang yang sakit. Betul? Betul. Tiap hari. Ya? Bergumul. Ya, bergumul melawan sakit. Ya, melawan sakit. Ya. Khususnya sekarang. Ya. Masa pandemi sekarang. Ya. Jangankan orang, pemerintah dunia sedang berlawanan dengan apa? Ya, sedang berlawanan dengan corona. Ya, kita lihat rumah sakit, ya, penuh. Nah, ada cerita di dalam Alkitab. Ya, tentang apa? Tentang perwira. Artinya perwira itu adalah kepala pasukan tentara. Berarti pangkatnya apa? Tinggi. Ya, tetapi dia orang apa? Roma. Nah, pangkatnya tinggi. Jadi perwira ini ada anak buah. Ya, anak buah apa? Sakit dia. Sakit. Tetapi perwira ini sudah mendengar tentang mujizat Tuhan Yesus. Jadi perwira ini mencari-cari siapa? Tuhan Yesus. Untuk apa? Untuk meminta apa? Kesembuhan. Kepada siapa? Anak buahnya. Berarti di situ perwira itu apa? Baik. Kepada siapa? Anak buahnya. Ya. Nah bahkan Alkitab berkata, ya, sesudah bertemu dengan Yesus, perwira itu hanya ngomong kepada Yesus, Tuhan, hambaku, anak buahku sakit. Lalu Yesus bilang apa? Oke, ya, pulang. Nanti saya ke rumahmu. Oke. Tetapi perwira itu ngomong, Gak usah ke rumahku. Karena apa? Karena aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Karena apa perwira itu ngomong gitu? Karena apa? Bukan. Karena perwira merasa ya masih banyak apa? Dosa. Iya kan? Tuhan Yesus itu apa? Suci, kudus. Tolong anak buahku sakit. Yesus ngomong, udah pulang.
nanti aku ke rumahmu. Tapi perwira itu ngomong, tidak usah Tuhan, tidak usah. Aku orang berdosa. Jangan. Perwira itu minta, Tuhan, cukup Tuhan berkata, ya, cukup Tuhan berkata, sembuh, maka anak buahku sembuh. Tuhan Yesus heran. Perwira itu orang Roma, bukan Israel. Yesus berkata kepada perwira, "Dah, pergilah, pulang. Terjadi kepadamu seperti yang kau minta." Perwira itu pulang, percaya penuh. Tidak, pulang. Apa yang terjadi? Apakah anak buahnya sembuh? Coba. Nah, kalau semua rajin baca Alkitab pasti tahu. Anak buahnya sembuh. Artinya, perwira mempunyai apa? Iman yang apa? Besar kepada kuasa siapa? Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus berkata kepada Israel, orang Israel. Dia aja orang Roma, tapi percaya kepada kuasa mujizat Tuhan Yesus. Orang-orang Israel ragu-ragu. Nah, maka dari itu hari ini kita mau belajar tentang apa? Keyakinan penuh. Jangan ragu-ragu, jangan setengah. Ya. Iman jangan setengah. Iman jangan ragu-ragu. Oke, kita belajar. Dikatakan, ya, kita harus bekerja sama dengan siapa? Allah. Ya, amin. Yang pertama, apa? Mengenal Allah dengan apa? Benar. Oh, ternyata ada orang yang mengenal Allah tidak benar. Ada. Nah, di sini kita ya diajarkan untuk mengenal Allah dengan benar. Selalu kita belajar mengenal Allah dengan benar. Salah satu ya yang perlu kita lakukan dalam mengenal Allah adalah bahwa sakit bukanlah dari Allah. Paham? Jangan ngomong tidak. Ya, tidak. Penyakit bukan dari Allah. Paham? Bukan. Ya. Lalu jadi kita ya orang-orang sering berkata ya menyalahkan siapa? Allah. Sabar ya. Kita besok ya teman
kita sakit. Sabar ya, sabar. Tuhan memberikan sakit kepadamu supaya orang-orang melihat kuasa Tuhan. Enggak. Ingat, Tuhan tidak pernah memberikan kita apa? Tidak pernah. Jadi kita jangan pernah ngomong kepada orang, sabar, semua sakit dari Allah. Jangan. Itu apa? Bohong. Bohong. Hati-hati. Amin. Iblis ya memberikan kepada orang-orang pemahaman yang salah. Ingat ya, Alkitab berkata, iblis menjadi apa? Tapi apa? Tapi itu apa? Bohong. Hati-hati. Ya, beda suara malaikat yang benar dan iblis tipis. Contoh ya. Hari sakit, nggak boleh makan daging. Kata iblis, makan, sehat. Orang-orang akan sehat. Baca di internet. Iya ya. Baca dia mana? Internet. Baca. Oh iya, makan. Itu contoh. Oke? Ayo lanjut. Lalu baca Yohanes 10 ayat 10b. Hari baca. Amin. Ya. Jadi ingat ya. Yesus datang supaya apa? Kita mempunyai apa? Hidup. Lanjut yang kedua. Biarkan firman Tuhan berbicara. Ya, yang kedua. Biarkan firman Tuhan yang apa? Berbicara. Ya. Sebagian orang ya menjadi tidak kuat ya karena sakit yang dialami, tetapi karena firman Tuhan diganti dengan suara-suara yang lain. Artinya ya kita lebih mendengarkan suara yang bukan dari siapa? Tuhan. Contoh sakit. Oh, di sana ada orang pintar. Ya, dukun. Ada sana alternatif. Oh, ini di sana. Ayo berobat. Karena apa? Karena banyak orang-orang sudah sembuh. Ya. Nah, kita lebih mendengarkan suara yang apa? Lain. Padahal firman Tuhan berkata, kalau sakit, pertama apa? Doa. Lalu apa yang kedua apa? Berbicara kepada siapa? Hamba Tuhan.
Yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Beriman. Beriman apa? Sembuh. Oke? Jadi yang selama ini kalau sakit ya tidak bicara kepada hamba Tuhan, itu salah. Pertama itu. Tapi pasti harus pergi ke mana? Dokter, harus. Tetapi yang pertama kita lakukan adalah berbicara kepada siapa? Hamba Tuhan atau pendeta atau PKS, pemimpin komsel. Ngomong. Itu yang pertama kita lakukan. Ya? Amin. Yang ketiga, mau masuk dalam apa? Peperangan. Tahu nggak peperangan? Kita sekarang ini orang-orang percaya, orang-orang Kristen, ya, sedang apa? Sedang berperang melawan apa? Ya. Peperangan yang kita hadapi bukan melawan darah dan daging. Artinya bukan perang manusia dengan manusia. Itu bukan perang. Ya, tetapi kita perang melawan apa? Melawan penguasa di udara. Bingung apa itu artinya? Roh jahat. Ya, roh jahat. Iya. Kok bisa? Iya bisa. Sekarang banyak orang-orang yang meninggalkan Yesus. Karena apa? Satu, ekonomi. Kedua, apa? Sakit. Sakit hati, sakit pikiran, sakit yang panjang, nggak sembuh. Udah, Yesus, saya Kristen tapi tidak sembuh. Banyak orang-orang meninggalkan apa? Meninggalkan Yesus karena banyak alasan. Kita baca. Mari kita baca Lukas. Lukas 4 ayat 39. Yesus menyembuhkan ibu Petrus, ya, ibu mertua, ya, ibu mertua. Bagaimana caranya? Yesus menyembuhkan. Bagaimana? Dikatakan di sini menghardik. Artinya keluar atau membentak. Makanya kita orang-orang yang percaya jangan ragu pada waktu ada yang sakit. Jangan langsung doakan dalam nama Tuhan Yesus, keluar sakit. Jangan tunggu pendeta. Nanti orang yang sakit
Artinya apa artinya? Kita harus paham. Yesus itu maha kuasa. Yesus itu maha mujizat. Jadi kita ini adalah anak-anaknya. Pasti kita juga mempunyai apa? Kuasa yang sama seperti siapa? Yesus. Jangan ragu lagi, jangan ya. Yang keempat, nah ini penting. Ini penting. Miliki iman yang apa? Aktif. Dua orang yang jawab. Semua jawab. Coba ulang ya. Miliki iman yang Aktif. kurang. Semua. Kan saya sudah kirim. Yang keempat. Ya, yang keempat. 1, 2, 3. Miliki iman yang aktif. Bukan diam. Seperti kemarin. Ya, saya sudah bilang, jangan diam. Aktif. Bicarakan firman Tuhan. Bicarakan firman Tuhan. Doakan orang. Doakan saudara-saudaramu. Doakan orang tua. Doakan gereja. Doakan dokter-dokter yang merawat COVID. Ya, jangan diam. Nggak boleh. Orang percaya nggak boleh diam. Harus bicara tentang apa? Firman Tuhan. Tiap hari. Saya senang Ibu Dior tiap hari kirim apa? Firman Tuhan. Juga berganti-ganti. Berganti-ganti ya. Ya, berganti-ganti. Nah, jadi ayo kita harus mempunyai iman yang aktif. Amin. Amin. Ingat, ujian Tuhan ini untuk kita. Kita bukan orang Israel. Kita orang apa? Indonesia. Jadi, ayo. Ya, ayo. Aktif. Perang. Ya, perang melawan apa? Puasa gelap. Ya, puasa gelap. Perang. Ya, oke. Lalu mau ya masuk dalam peperangan. Ya, lalu tadi imannya aktif. Ya, lalu mengenal Allah dengan benar. Oke, 4 hal hari ini kita belajar. Bahan khotbah ini jangan dihapus. Simpan, baca di rumah. Ya, minta pengertian dari Tuhan. Saya terbatas, tetapi Tuhan tidak terbatas. Amin. Kita berdiri. Kita nyanyi satu lagu. Oke. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini
harus jadi berkat kami. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Banyak yang kami pahami tentang kuasa di dalam nama Yesus. Kami memberikan hati kami untuk Tuhan pakai menjadi alat kemuliaan Tuhan. Orang-orang berkata kami tunarungu, tetapi di mata Tuhan kami mulia. Terima kasih Tuhan. Jadikan semua orang-orang tunarungu yang beribadah di tempat ini menjadi berkat dimanapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Biarlah Tuhan semua GHKT dan teman-teman GHKT selalu menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita berdiri. Dan Tuhan, sekarang kami mau menerima berkat dari Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan Roh Kudus menyertai kita selamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih.
Haleluya. GHKT. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Tak ada banyak waktu, lihatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintah.